Kembali bersama saya akan membahas lagi tentang amalia atau yang biasa dikatakan oleh Gus Baha. Karena saya sendiri mengenai tentang sosok beliau, Gus Baha sangatlah hebat. Semua orang pun yakin atau merasakan bahwa Gus Baha adalah ulama di zaman sekarang yang mungkin belum ada yang bisa menyainginya, karena dimana banyak sekali orang-orang yang menjadi rujukan dengan sosok kesederhanaan beliau, dengan kepribadian yang sangat jarang dimiliki orang. Dan juga banyak sekali artikel-artikel atau orang-orang membahas tentang sosok beliau, apalagi ini tentang hal materialistis atau kekayaan. Banyak artikel Gus Baha mengungkapkan ada amalan yang bikin cepat kaya, yakni baca doa pendek ini. Menurut Gus Baha, hanya dengan amalan atau baca doa pendek ini akan cepat jadi kaya. Gus Baha mengatakan dengan amalan doa ini, jika amalan ini rutin dilakukan bisa bikin cepat kaya menurut ulama ahli tafsir Al-Quran dan fikih tersebut. Jadi beliau di sela-sela pengajiannya banyak orang yang mengambil kebaikan dari beliau, yaitu ada juga doa yang menjadi wasilah atau cara agar dimudahkan atau mempercepat kaya itu. Lalu apa amalan itu? Setiap manusia terlahir di dunia ini pasti ingin menjadi kaya raya dengan harta berlimpah dan banyak rezeki. Dengan harta berlimpah, banyak rezeki, maka akan mudah menjalani kehidupan. Pastinya seringkali dalam hidup kita hal yang sulit itu akan berbenturan, memang akan sering berhubungan dengan kehidupan kita, karena hidup di dunia di zaman sekarang memang uang atau kekayaan adalah tombak ujung dari kehidupan yang mudah. Sekarang apa-apa memang harus dengan materialis, dibarengi usaha yang keras dari kita. Memang doa pun kita harus bisa mengimbangi dari itu. Nah, ini dari sebuah artikel menemukan banyak orang yang meskipun sudah berusaha bekerja keras mungkin, namun mereka juga tidak kunjung mendapatkan harta berlimpah dari Allah. Barangkali harta tersebut menjadi karena tidak menjalankan kerja keras bersamaan dengan doa. Ini banyak sekali yang membanting tulang rusuknya, tulang punggungnya, tulang kakinya untuk bekerja keras, namun tak kunjung juga mendapatkan kekayaan, karena mungkin hal materialistis tentang rezeki, uang yang berlimpah, kekayaan yang bergelimang, harta itu sudah ada porsinya masing-masing. Tapi setidaknya kita ambil keberkahan dari rezeki kita agar menutup untuk semuanya. Jadi dengan kerja kita walaupun seberapa, tapi dengan doa itu menjadi berkah. Berkah itu bertambahnya sesuatu yang menjadi lebih baik. Kita bertambah itu yang menjadi kekayaan. Mungkin dari hati kita yang bisa menerima itu, dari apa yang kita miliki bisa menjaga. Kadang banyak orang yang bergelimang harta banyak sekali tapi tidak bisa menjaganya, melalui hobinya, mungkin melalui memang dia tidak bisa melihat orang susah, akhirnya orang-orang itu memberi kepada sesamanya. Nah, itu bentuk keberkahan. Jadi walaupun sedikit kita masih bisa berbagi, masih kita mendapatkan rezeki untuk kita sendiri. Jadi memang doa itu sangat berpengaruh untuk rezeki kita. Gus Baha pun mengakuinya, memang ada doa di balik kerja keras kita. Padahal agama Islam untuk mendapatkan harta berlimpah atau kekayaan maka kita harus berdoa dan diiringi dengan usaha keras. Dan itu banyak sekali orang-orang yang berkata seperti itu. Memang kita bekerja keras saja tanpa berdoa seakan-akan kita mampu untuk menanganinya. Padahal hal berdoa itu tidak ada resiko atau tidak ada kerugian bagi kita. Kita hanya berdoa, meminta. Mungkin dari kita itu sulit meyakini, harus menggunakan bahasa Arab, harus menggunakan apa. Padahal Tuhan kita memang pendengar dari sekian ribu doa kita, sekian juta doa-doa kita yang dipanjatkan. Memang tidak harus menggunakan bahasa Arab.
dan dengan ketulusan kita juga bisa mewujudkan itu. Ini rahasia beberapa doa menurut Gus Baha, doa cepat kaya dan diberikan harta berlimpah dari Allah. Biasakan diamalkan setiap kali masuk rumah ketika berada di bawah pintu. Bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, terang Gus Baha sebagaimana dilansir dari sebuah video. Nah, memang ketika kata beliau ketika keluar rumah kemudian di depan pintu, di bawah pintu itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad Allahu samad, itu bukti keyakinan bahwa Allah akan mempermudah usaha kita. Akan kita meminta izin ketika kita mau bekerja, kita mau usaha, dari pintu keluar pun kita sudah meminta izin kepada Allah agar dipermudah urusan kita. Jadi dari usaha kita sebelum keluar sudah ada doa. Belum keluar kata beliau membaca surat Al-Ikhlas. Penting kita itu termasuk ibadahnya. Kenapa? Karena itu membaca surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas adalah Al-Quran. Ini tinggal amalkan saja, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Seperti halnya kita, kata sahabat Ali, itu 3 kali surat Al-Fatihah sejajar pahalanya, timbangannya seperti kita menghatamkan 1 kali Al-Quran. Memang diambil dari keberkahan itu. Belum keluar kita meminta izin, meminta doa melalui surat Al-Ikhlas tersebut. Jadi doa-doa itu memang orang-orang alim itu identik sekali dengan doa-doa itu. Jadi makanya jangan aneh ketika orang yang hanya sehari-harinya mengaji, sehari-harinya mengurusi umat, itu apapun kebutuhannya selalu ada tanpa diduga. Allah memberikan rezeki tanpa diduga, tidak harus kerja. Banyak kiai-kiai yang mempunyai pesantren itu walau kerjanya atau kegiatannya 24 jam itu hanya mengurus santri-santrinya atau mengurus masyarakatnya, tapi hal materialistis, hal kekayaan datang sendiri karena itu. Karena ada keberkahan walaupun sedikit, tapi bisa menutup semuanya. Itu bukan sihir, bukan ilmu apa-apa, melainkan itu keberkahan dari Allah, karena jalurnya memang dengan izin Allah, bukan kemauan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan tubuh kita sendiri pasti ada batasnya, batas capeknya, batas kemampuan kita, lelahnya. Ini setidaknya ketika kita berdoa, ketika meminta pertolongan, itu ada hal yang kita tidak bisa mengontrol itu dari Allah, yaitu bentuk keberkahan itu. Jadi kata Gus Baha memang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum keluar di pintu rumah. Dengan doa pendek amalan ini, kata Gus Baha, semoga Allah memberikan rahmatnya. Selain bisa memberikan harta berlimpah, doa itu juga bisa memberikan ketenangan dalam hidup dan melancarkan. Jadi bukan hanya bisa melancarkan rezeki, dipermudah kita mendapatkan rezeki, kekayaan, juga bisa menenangkan hati. Jadi apapun keputusan itu, apapun yang kita dapat di hari itu, kita bisa bersyukur. Nah, dengan bersyukur itu la azidannakum, jadi kita akan diberi tambahan lagi. Setelah kita bersyukur ditambah lagi, ketika syukur ditambah lagi. Nah, sejatinya bersyukur itu tidak ada ujungnya. Ketika kita mendapatkan 1 hari mendapatkan sekian ribu, kemudian kita bersyukur, alhamdulillah di hari ini saya mendapatkan sekian ribu, kemudian kita bersyukur dengan itu, nah, maka ditambah lagi atas syukur itu. Dan itu kita tidak bisa menerima syukuran itu. Ya, syukuran juga harus bersyukur. Kita bisa syukuran terus, tidak ada ujungnya. Syukur itu bentuk yang tak pernah ada ujungnya. Jadi kita bersyukur bisa, kemudian menyukuri dari syukuran itu tidak bisa terus, karena terus menerus. Makanya dalam aurat-aurat kiai-kiai kampung yang di musola-musola itu kita melekat sekali yang namanya wiridan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu mengidentitaskan bahwa memang apapun keajaiban dunia, keindahan-keindahan yang ada di dunia ini memang kekuasaan Allah subhanallah. Dengan segala nikmatnya alhamdulillah, dengan segala nikmatnya Allah akbar, kekuasaannya Allah akbar. Itu semua di seluruh dunia pun
mungkin banyak yang mengamalkan itu. Berbagai daerah wiridan 3 itu tidak pernah tertinggal dari sholat 5 waktu. Dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu wiridan yang pokok. Setiap sehabis sholat, dimanapun tempatnya, dimanapun daerahnya, subhanallah, alhamdulillah, dan Allah Akbar itu tidak pernah tertinggal, pasti ada di kalangan daerah manapun. Jadi kenapa hal itu? Karena itu kita setiap mendapatkan keindahan-keindahan, kejadian-kejadian, memang itu subhanallah, puji ya Allah yang hanya Allah yang bisa, subhanallah, ah suci Allah yang bisa menciptakan itu. Dengan itu kita memujinya, subhanallah, dari segala kenikmatan, ala kulli nikmatin alhamdulillah, dari segala sekian ribu mendapatkan kenikmatan. Bahkan bukan hanya materialistis, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan pikiran yang sehat, diberikan nafas, diberikan mata yang masih bisa melihat keindahan. Itu sebuah nikmat. Akan kita terlupa tentang itu, bahwa kita diberi kesehatan, diberi ribuan kenikmatan, lupa dengan itu. Dengan adanya wiridan itu di setiap sholat, orang-orang terdahulu itu berpolitik seperti itu, agar setidaknya manusia ingat, kalaupun kita tidak mendapatkan rezeki tidak sesuai dengan target kita, setidaknya kita masih mempunyai kesehatan mata, kesehatan kaki. Banyak sekali orang-orang yang kaya tapi kurang dalam segi fisiknya, itu menginginkan apa yang kita inginkan. Jadi banyak orang yang kaya-kaya itu tidak sehat, dengan lambungnya kah, dengan kehidupannya banyak sekali. Yang mereka orang yang beruang itu menginginkan hidup yang sehat. Kita yang walaupun kekurangan, kita mendapatkan sekian banyak kesehatan dalam tubuh kita, maka dengan alhamdulillah bersyukur, kita lebih menikmati apa yang kita punya. Dan itu salah satu khasiat dari yang diberikan Gus Baha, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu, supaya kita lebih tenang menjalani hidup. Walaupun mendapatkan sekian, kita masih tenang. Itu orang Jawa dari zaman dahulu memang dididik untuk itu, untuk selalu bersyukur. Kita sering sekali kalangan orang Jawa itu ketika mendapatkan apapun selalu untung. Ketika ada kecelakaan, hanya tergores beberapa, untung mung hanya tangannya saja yang tergores. Jikalau tangannya sampai terluka patah, seperti apa? Itu orang Jawa banyak bersyukur sekali, apapun dikaitkan dengan Allah. Ya, Gusti Allah eman, Gusti Allah memberikan ribuan kasih sayang, hanya luka sedikit, tidak sampai parah. Itu orang-orang kita dari dulu itu mendidik agar kita tetap tenang menjalani apapun. Di orang-orang hebat di zaman dahulu itu mengislamkan manusia, memanusiakan manusia itu dengan cara itu, dengan cara sering ikhlas. Banyak untungnya lah, banyak untung. Apapun itu bentuk untung bagi kita, tidak ada kerugian. Allah memberikan apapun itu yang terbaik untuk kita. Berpesan, jadikan membaca doa tersebut kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah penjelasan Gus Baha mengenai amalan bikin cepat kaya. Hanya dibaca doa pendek, hanya doa pendek tersebut kita bisa mempermudah dan menenangkan hati. Secara maknanya sendiri, al-ikhlas itu selalu ikhlas, karena beliau itu ahli ikhlas sekali. Walaupun beliau ilmunya di atas rata-rata manusia biasa, tapi keikhlasannya, walaupun banyak sekali video-video yang mengunggah tentang sosok beliau itu tidak mempunyai channel resmi pribadi, melainkan banyak dari pengajian-pengajian, dari tukang syuting itu mengupload video-video beliau. Beliau ikhlas, tidak apa-apa. Jika itu kebaikan untuk orang lain, beliau merasa bahagia, ikhlas saja biasa. Beliau tidak pernah menerima tamu. Apapun yang beliau berikan kepada masyarakat, banyak sekali malah orang-orang yang kenal Gus Baha, tapi Gus Baha sendiri tidak kenal orang-orang tersebut. Akan dari dulu itu Gus Baha tidak mempunyai mobil pribadi, tidak mempunyai apapun, dan bantuan apapun beliau melakukan sendiri. Kata beliau, tidak ingin merepotkan orang lain. Jika diri sendiri bisa, kenapa harus meminta bantuan orang lain? Nah, dengan sosok
kesederhanaannya beliau mengajarkan keikhlasan. Ikhlas kata beliau itu memang harus dididik dari awal. Ketika mengharapkan apapun, tidak menginginkan apapun, sampai akhirnya beliau tanpa beliau inginkan datang sendiri. Ya secara pikir akal sehat ya, dengan didikan beliau itu hanya lulusan SD, kemudian dipesantrenkan di Al Anwar Sarang, kemudian menjadi sukses sampai tingkatannya pada majelis ahli tafsir Al-Quran Indonesia. Beliau berkumpul dengan para jajaran profesor, doktor Andes. Itu bukan beliau yang menginginkan, tapi karena butuhnya orang sosok beliau kepada sosok beliau, dan dimana pemikirannya hebat, mengambil keberkahan dari beliau ikhlas, ya apa-apa selagi itu bermanfaat. Dan itu memang didikan dari keluarga beliau. Jadi apapun yang beliau lakukan itu memang ada orang yang hebat di belakangnya, dari mulai guru, orang tua. Jadi yang beliau berikan, dengan mudahnya beliau memberikan saran itu menggunakan surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum keluar rumah. Itu amalan beliau yang beliau istiqomahkan. Yang video sebelumnya tentang bahwa jangan tidur pagi, jangan melakukan yang bukan haknya, itu memang beliau katakan. Jadi sebisa mungkin kita setidaknya memang jika kita tidak bisa, kita mengikuti. Kita ini orang-orang kecil, kita seperti kita saya pribadi ini orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tak berdaya. Hanya kita bisa setidaknya mengikut rombongan beliau orang-orang hebat. Kita mengikuti jejak beliau. Jika kita tidak bisa apa-apa, masih bodoh, masih ribuan kekurangan, ribuan dosa pada diri kita, tidaknya kita mengikuti, menjadi makmum, menjadi penumpang, ikut dalam penumpang kendaraan beliau orang hebat. Jadi pastinya yang beliau lakukan itu memang pertama atas keilmuannya, pemikirannya, ijtihadnya, dimulai dari hasil dari pemikiran murni melalui guru-guru, Gus Baha, Maimun berguru kemana, itu memang beliau ahli dalam hal itu. Jadi kita tidak perlu ketakutan dan tidak perlu risau, memang beliau itu bisa menjadi panutan kita. Semoga banyak lagi orang-orang yang seperti beliau bermunculan. Ya hitung-hitung itulah mengurangi jatah kiamat di dunia ini. Jadi kita lebih fokus, kita lebih tenang. Ada orang yang menjadi imam kita atau pemimpin kita yang pantas kita ikuti. Jadi beliau langka sekali dengan kesederhanaannya, dengan kehebatannya beliau, tapi masih bisa hidup di zaman yang sekarang ini, menghidupkan kembali citra dari ulama-ulama terdahulu. Ya semoga banyak lagi tumbuh doa dan harapan dari saya. Mungkin itu saja. Kuncinya yakin, kemudian percaya. Doa itu tidak dipandang dari lafaznya, apapun yang kita ungkapkan itu memang harus ada keyakinan dan kesadaran dari kita. Pastinya yang saya ucapkan banyak sekali kekeliruan dan kesalahan. Saya juga masih belajar, pastinya ada kekeliruan, silahkan bimbing saya yang paham tentang itu melalui kolom komentar atau langsung pada hubungi saya sendiri. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.